melakukan penelitian di desa ini. Jadi kami sebelumnya sudah datang ke balai desa untuk sekedar melihat peraturan-peraturan ataupun visi misi yang ada di desa ini, Kak. Jadi tadi kami ada melihat peraturannya, salah satunya yaitu mengenai tata cara ataupun peraturan keagamaan yang ada di desa ini. Jadi kami ingin bertanya kepada Kakak selaku masyarakat yang ada di desa ini, bagaimana sih Kak tata cara ataupun peraturan-peraturan yang ada sebagai formalitas yang ada di desa ini yang rutin dilaksanakan ataupun ya kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan di desa ini, Kak. Saya kan Kristen gitu, jadi saya lebih tahu yang tentang Kristen ya. Tapi sebenarnya saya juga mau tahu kalau misalnya yang beragama Muslim itu udah melaksanakan kegiatan Maulid Nabi sama membaca Al-Quran, sedangkan yang Kristen itu udah mulai melaksanakan kayak latihan Natal, kegiatan Natal karena udah mau Natal ya bulan 12. Berarti terus ada lagi nggak peraturan-peraturan desa yang setahu kakak udah dilaksanakan di desa ini? Kalau peraturannya kayaknya gotong royong, Kak. Kayaknya kami setiap hari Jumat pagi melaksanakan gotong royong di desa ini. Berarti setiap Jumat pagi gitu? Iya, Kak, setiap Jumat pagi melaksanakan. Jadi kalau di desa ini tuh misal ada hari-hari besar itu selalu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agama masing-masing gitu. Berarti peraturan-peraturan desa ini udah dilaksanakan? Udah dilaksanakan dari kami. Jadi kami sebagai mahasiswa ingin mengkaitkan dengan sila-sila Pancasila. Kebetulan kita sedang diskusi tentang peraturan keagamaan yang ada di desa ini. Jadi kami ingin mengkaitkan dengan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Jadi menurut kakak sebagai masyarakat yang ada di desa ini, apakah pelaksanaan peraturan bidang keagamaan yang ada di desa ini sudah sesuai dengan penerapan yang ada pada sila pertama? Kalau menurut saya sih sudah ya, sudah pasti. Nah, apalagi di pedesaan kan akrab dengan keagamaan, adat istiadat itu. Jadi di desa ini ada nggak sih Kak kalau misal kita itu orang kakak itu kan misal Kristen, orang kakak itu nggak suka sama yang Muslim ataupun sebaliknya Muslim itu Nggak suka main Kristen? ya Oh, jadi kayak berkelompok-kelompok gitu gitu. Oh iya, iya. apakah ada kayak ini kalau buat kelompok gitu kayak saling menyisihkan gitu, Kristen di sini, yang Islam di sini kayak gitu. kurangnya toleransi? Kalau kayak gitu sih ya pasti itu kan dari pribadi masing-masing ya kan. Tapi kalau di desa kami ini semuanya Berbaur sangat lah ya? akrab, berbaur, mau Kristen pun Islam, tetanggaan itu biasa, berbeda banget. Jadi terima kasih Kak telah mau kami ajak diskusi, dan mohon maaf juga telah mengganggu Waktu kakak waktu enggak ada. Kakak karena ya kami juga datang kemari atas perintah dari dosen mata kuliah kami ya, untuk melakukan observasi pada desa-desa. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada kakak. Ya, kami izin mohon pamit Kak. Jadi gini Kak, maksud dari kedatangan kami di sini ialah untuk menambah wawasan kami mengenai peraturan ataupun rutinitas yang biasa dilakukan di desa ini. Jadi kami ingin mengetahui apakah rutinitas tersebut sudah diterapkan dengan baik di desa ini, Kak. Baik, saya dapat mencerna pertanyaan dari Ananda. Menurut saya rutinitas yang biasa dilakukan di desa ini salah satunya yaitu yang sering kami terapkan biasa dalam satu minggu itu 1 kali, yaitu gotong royong, biasa dilakukan di hari Jumat. Biasa kegiatan itu rutin dilakukan dan mungkin jarang untuk tidak dilakukan. Baik. Berarti itu kayak
kami punya pertanyaan lagi nih Kak, apakah rutinitas itu sudah diterapkan dengan baik? Contohnya gini, kayak ada sebagian masyarakat yang rutin, dia setiap satu kali seminggu nggak hadir, dia terus ikut dalam kegiatan gotong royong. Terus ada juga yang dia tidak pernah sama sekali, ada yang sekali-sekali. Nah, apakah kakak bisa menjelaskan sedikit? Baik, mungkin saya kan tidak mengetahui seluruh masyarakat yang ada di desa ini, atau saya tidak hafal satu persatu mukanya. Cuma bisa saya jawab yaitu rutinitas ini rutin dilakukan 1 minggu 1 kali, seperti yang saya katakan. Ini tidak mungkin tidak dilakukan. Jadi walaupun mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak mau atau jarang berpartisipasi dalam kegiatan ini, tapi saya yakin masyarakat di desa ini mungkin beberapa akan selalu ada, walaupun mereka ada yang sebagian tidak mau atau malas atau bekerja, tapi pasti akan tetap dilakukan walaupun dengan keadaan masyarakat yang seadanya. Jadi Kak, untuk bidang keagamaan kayak hari-hari besar itu di desa ini biasa apa saja sih Kak yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Kak, jadi gini, saya mau nanya lagi, bagaimana kerjasama antara toleransi keagamaan di desa ini Kak? Baik, kita sebagai makhluk hidup kan harus saling bertoleransi, baik itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Baik di dalam desa ini mungkin kami tidak satu agama saja, jadi kami memiliki beberapa agama yang mungkin itu yang menjadi perbedaan bagi kita, tapi bukan berarti perbedaan itu kita tidak bisa bertoleransi satu sama lain. Jadi contoh toleransi yang bisa saya paparkan di desa ini yaitu seperti jika yang non muslim sedang merayakan Natal, Paskah atau yang lain-lain yang bersangkutan di gereja, kita sebagai yang mungkin bukan kita atau orang yang mungkin muslim dapat bekerja sama, yaitu seperti menjaga keamanan, menjaga ketertiban, atau kita menjaga diri agar tidak melakukan kebisingan, keributan yang menetralkan atau mengacaukan acara mereka gitu. Begitu sebaliknya seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, mereka kan melakukan sholat. Kita ya sebagai non muslim ini ya mungkin kita menghargai, walaupun mereka kadang kayak musola yang kurang memadai gitu. Jadi kan hampir semua mereka sholatnya hampir keluar gitu. Jadi kita mengontrol diri dulu untuk di rumah, tidak melewati mereka yang sedang sholat. Itu sudah termaksud dalam toleransi kita dalam beragama atau bersosialisasi sebagai makhluk di Indonesia ini. Berarti toleransi di desa ini sangat cukup ketat ya? Iya, bukan ketat tapi lebih akrab lah, lebih baik gitu. Tidak ada yang tidak saling mendukung antara warga yang satu dengan warga yang ini, dengan agama yang ini dengan agama yang ini. Jadi kami di sini menyimpulkan Kak, sila Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa sudah diterapkan dengan baik di desa ini. Iya benar. Baiklah Kak, mungkin cuman itu sekedar yang ingin kami diskusikan pada Kakak. Mohon maaf udah mengganggu waktu Kakak. Kami ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya. Jadi Bu Wilda, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kami mengajak Ibu di sini untuk berdiskusi mengenai peraturan-peraturan dan penerapan peraturan tersebut di desa ini. Jadi gini Bu, kami datang di sini hanyalah untuk meneliti apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dengan baik di desa ini Bu. Seperti yang kita ketahui ya, Pancasila merupakan dasar dari negara kita. Nah, itu juga berlaku di desa. Nah, kita harus berlandaskan Pancasila untuk memajukan desa kita ini. Jadi kami ingin menanyakan sebuah kejadian-kejadian yang biasa terjadi di desa ini menyangkut sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi contoh kejadiannya gini Pak, kalau misal terjadi pertikaian ataupun berselisih paham antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, entah itu dalam hal perbedaan agama, ras,
ras, budaya, ataupun bahasa, dan lain-lain. Apakah tanggapan dari Ibu ataupun jika Ibu bisa memberikan solusi agar masalah tersebut dapat teratasi dan kedepannya masyarakat yang sedang bermasalah tersebut dapat hubungannya dapat erat kembali seperti sebelum mereka retak gitu. Oke, kita ambil contoh dari sila ketiga tadi ya, Persatuan Indonesia. Balik lagi ke poin Persatuan Indonesia, bahwasannya itu artinya menyatu. Sebuah bangsa Indonesia itu nggak ada membeda-bedakan antara ras, suku, agama, bahasa gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya di dalam lingkungan itu satu ada yang nggak suka kebisingan, sementara tetangga yang lain itu suka karaoke ataupun suaranya keras-keras. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu pertama menegur dulu. Kalau misalnya sekali dua kali nggak bisa ditegur, kita lapor aja ke RT-nya biar diselesaikan. Kalau misalnya pun nggak bisa diselesaikan lagi, sanksi, kita beri sanksi agar ada efek jera pada pelaku tersebut. Nah, jadi terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi saya ingin bertanya lagi, jika tanpa diberikan sanksi pun masalah tersebut dapat diselesaikan dan diterima oleh pihak satu dengan pihak kedua, tetapi kita buat contoh mereka kedepannya bakal kayak nggak cakapan lagi ataupun bakal ya asing lah, kayak dia maulah agak menjelek-jelekkan ini ataupun ini menjelek-jelekkan itu ya, dalam arti mereka sudah selesai namun hubungannya tidaklah betul-betul seperti sebelumnya. Jadi dari kejadian yang ataupun contoh yang saya berikan itu ada nggak tanggapan dari Kakak? Kalau menurut saya pribadi itu balik lagi kepada tugas pemimpin. Harusnya tuh pemimpin sering mengadakan acara-acara yang mendatangkan semua masyarakatnya. Jadi mana masyarakat yang renggang itu bisa berkumpul dan bersosialisasi lagi. Contohnya aja kayak gotong royong. Nah semua kan di situ ikut andil dalam gotong royong. Nggak mungkin yang ini nyangkol, yang ini jangkol juga, tapi mereka diam-diaman. Itu gitu ya Kak. Itu aja. Izin Bu, sebelumnya saya mau bertanya, seberapa jauh menurut Ibu toleransi keagamaan di desa ini, Bu? Kalau menurut saya, sama saya tinggal di sini, toleransi di sini tuh cukup kuat. Contohnya, ketika saya kan agamanya Muslim, ketika kami mengadakan acara seperti Maulid, mereka bisa menghargai dan membantu gitu dalam mempersiapkan semuanya. Contohnya kayak misalnya membolot rata ya, cuman mereka nggak ikut dalam kegiatan itu, hanya sekedar membantu apa yang bisa mereka bantu. Kemudian kalau mereka merayakan Natal, kami juga bisa gitu menghargai atas perayaan mereka gitu. Itu aja yang mau tanya. Jadi dari kami itu aja yang pengen kami tanyakan ke Ibu. Jadi mohon maaf kalau mengganggu waktunya dan terima kasih.